Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Nurul Awaliyah Khairinisa, mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang seleksi karyawan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Apa itu seleksi karyawan? Seleksi karyawan merupakan rangkaian proses yang dilakukan perusahaan untuk menyaring, menilai, dan menentukan calon yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu posisi. Pada tahap ini, perusahaan mulai mengidentifikasi kemampuan, pengalaman, serta kecocokan pelamar dengan budaya kerja. Proses seleksi baru dilakukan setelah rekrutmen berhasil mengumpulkan sejumlah kandidat, sehingga perusahaan dapat membandingkan dan memilih individu yang dianggap paling layak untuk mengisi jabatan tersebut. Tujuan utamanya itu sederhana, memastikan perusahaan tidak salah memilih orang dan pelamar yang dipilih benar-benar mampu memenuhi kebutuhan kerja. Jadi, proses seleksi ini bukan hanya mencari siapa yang paling pintar, tapi mencari siapa yang paling sesuai dengan pekerjaan dan budaya perusahaan. Mengapa seleksi karyawan itu penting? Karena yang pertama, untuk meningkatkan resiko kesalahan dalam perekrutan. Kesalahan dalam memilih karyawan dapat menyebabkan pemborosan waktu, biaya tambahan, serta menurunkan kualitas kerja. Yang kedua, itu untuk mendapatkan SDM yang unggul. Karena perusahaan itu membutuhkan individu yang memiliki kompetensi, mampu beradaptasi, dan potensi untuk berkembang ke depannya. Yang ketiga, itu untuk menjaga tingkat produktivitas organisasi. Karyawan yang tepat akan memberikan kontribusi signifikan dan meningkatkan hasil kerja perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menurunkan angka pergantian karyawan. Ketika karyawan merasa sesuai dengan pekerjaan dan lingkungan perusahaan, mereka cenderung akan bertahan lebih lama. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip seleksi karyawan yang efektif. Menurut Rifai dan Sagala tahun 2009 dan materi MSDM lainnya. Proses seleksi yang baik perlu mengikuti beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu objektivitas. Penilaian kandidat harus didasarkan pada data dan fakta, bukan pada preferensi sendiri atau faktor subjek lainnya. Yang kedua itu ada validitas dan relevansi. Setiap tes atau alat ukur yang digunakan harus benar-benar menggambarkan kemampuan serta kompetensi yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Yang ketiga itu ada efisiensi. Prosedur seleksi sebaiknya dilakukan secara praktis, tidak memakan waktu lama, dan tidak membebani perusahaan dari sisi biaya. Yang keempat itu ada transparansi. Pelamar harus mengetahui segala jenis tahapan seleksi yang mereka lalui, sehingga proses terasa terbuka dan dapat dipahami. Dan yang terakhir itu ada keadilan. Semua pelamar harus mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi, baik dari sisi gender, usia, latar belakang, maupun faktor lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu sumber pelamar dalam proses seleksi. Agar proses seleksi dapat berjalan, perusahaan harus memiliki kandidat yang melamar. Secara umum, pelamar berasal dari dua sumber, yaitu sumber internal merupakan karyawan dari perusahaan itu sendiri. Contohnya, yang pertama, karyawan yang promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu karyawan yang mutasi atau perpindahan posisi. Dan yang terakhir, yaitu pengumuman lowongan secara internal atau internal job posting. Kelebihan dari sumber internal ini adalah yang pertama, lebih menghemat biaya perekrutan. Yang kedua, karyawan sudah memahami budaya dan sistem kerja pada perusahaan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Adapun kekurangannya yaitu satu, potensi masuknya ide segar menjadi lebih sedikit. Dan kedua, pilihan kandidat terbatas. Sumber eksternal merupakan pelamar yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya, yang pertama, pelamar yang mengirimkan lamaran. Yang kedua, pelamar yang berasal dari kerjasama dengan kampus atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, pelamar yang berasal dari organisasi profesi. Dan yang terakhir, pelamar yang berasal dari bantuan headhunter.
Kelebihan dari sumber eksternal ini yang pertama itu pilihan talenta lebih banyak, yang kedua itu membawa sudut pandang dan inovasi baru dari luar. Adapun kekurangannya yaitu waktu adaptasi relatif lebih lama dan biaya rekrutmen jauh lebih tinggi. Berikutnya adalah tahap-tahap seleksi karyawan. Dalam proses seleksi, perusahaan biasanya melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu seleksi administrasi. Pada tahap awal, perusahaan menilai kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta kemampuan dasar pelamar melalui berkas lamaran. Lalu yang kedua, tes kompetensi. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kemampuan teknis dan pengetahuan kandidat. Bentuk tes dapat mencakup tes pengetahuan umum dan khusus, tes keterampilan teknis sesuai potensi, dan tes akademik atau potensi seperti TPA. Yang ketiga yaitu tes psikolog. Proses ini digunakan untuk menilai aspek-aspek non-teknis dari pelamar, seperti kepribadian, pola pikir dan kemampuan analisis, kemampuan bekerja sama, dan kecerdasan emosional. Lalu yang keempat yaitu wawancara atau interview. Wawancara dilakukan untuk menggali motivasi, perilaku, dan kemampuan kandidat lebih dalam. Jenis wawancaranya dapat meliputi yang pertama HR interview, yaitu fokus pada karakter, motivasi, dan perilaku. Yang kedua itu user interview, berhubungan dengan kemampuan teknis dan pengalaman kerja. Dan yang terakhir, board interview. Ini biasanya digunakan untuk posisi yang strategis atau level manajerial. Lalu yang kelima yaitu medical check-up. Pelamar menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisiknya siap menjalankan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Jika kandidat dinyatakan lolos di seluruh tahapan, perusahaan akan memberikan penawaran yang resmi sebagai langkah akhir dari proses atau tahap-tahapan seleksi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seleksi, meliputi beberapa hal. Yang pertama, reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki citra positif biasanya lebih mampu menarik kandidat dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, kebijakan internal organisasi. Perusahaan yang sering menerapkan sistem kontrak jangka pendek umumnya kurang diminati oleh pelamar yang sudah berpengalaman. Yang ketiga itu perencanaan strategis SDM. Perusahaan perlu memiliki perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang jelas agar proses seleksi berjalan tepat sasaran. Yang keempat itu faktor eksternal. Jumlah dan kualitas pelamar dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja di wilayah tertentu. Dan yang terakhir itu persyaratan pekerjaan. Job description yang jelas dan detail akan membantu menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan posisi. Dari pemaparan materi tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa seleksi karyawan merupakan proses untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan mencari pelamar yang sempurna. Tahapan seleksi dirancang untuk menilai kompetensi, pengalaman, serta kecocokan individu dengan posisi yang ditawarkan. Ketika proses ini dijalankan secara efektif, perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.